Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma qawwil Islam minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wansurhum 'alal mu'annidin ya rabbi kun lana minka bil khair wa ya khairan nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul quddusus salam wa as'adu anna sayyidina wa habibina Muhammadin abdillah wa rasuluhu sahibus sarafi wal ihtiram. Amma ba'd, faya ayyuhal mu'minun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Waskuru ala ma hadakum bil islam wa aulakum minal fadli wal in'am wa ja'alakum min ummati wa zawil arham. Qala Allah ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah semata-mata. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga serta sahabatnya, sehingga kita yang mengikuti sampai hari ini. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di Masjid Babul Jannah ini untuk melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Salawat beriring salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
di mana beliau diutus ke dunia ini membawa risalah berupa Al-Quran dan As-Sunnah, merupakan pedoman dalam hidup ini. Apabila kita berpedoman kepada dua hal yang dibawa oleh Rasulullah SAW, insya Allah selamat kita, baik di dunia ini maupun di akhirat. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, tadi kita dari rumah menuju masjid ini, setiap langkah kaki kanan kita menuju masjid ini diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, setiap langkah kaki kiri kita menuju Masjid Babul Jannah ini berguguran dosa-dosa kita. Tapi banyak yang tidak mengerti. Ketika khatib menyampaikan khotbahnya, dia berbicara, ngobrol satu sama lain, maka gugurlah pahala sholat Jumatnya di siang hari ini. Na'udzubillah min zalik. Kaum muslimin yang berbahagia, di dalam hidup ini kita sering menghadapi berbagai macam cobaan, tantangan dan ujian. Namun sebagai umat muslim yang beriman, kita memiliki keyakinan dan keimanan yang kokoh bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini adalah takdir dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum, innallaha alimun khabir. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Surah Al-Hujurat ayat 13. Jamaah Jumat rahimakumullah, judul khotbah kita di siang hari ini adalah refleksi kurban. Kurban sebuah refleksi. Agama mengajarkan kita untuk memberi, bukan untuk mengharap diberi. Tangan di atas tentu lebih mulia daripada tangan yang di bawah. Hal ini menjadi refleksi dari perintah berkurban. Lantas, di manakah kita memposisikan diri? Apakah kita memposisikan diri kita sebagai yang berkurban atau justru sebagai penerima kurban? Ketika perintah sebuah pusat perhatian perbelanjaan menggelar diskon, maka beramai-ramailah masyarakat untuk berbondong-bondong membeli barang murah. Dulu kita sering dengar kerumunan, desak-desakan yang tidak manusiawi, seperti pemberian zakat, infak, sedekah dan lain-lainnya. Semua menimbulkan pemandangan yang tidak sedap. Intinya, masyarakat kita selalu fokus kepada istilah-istilah diskon, gratis, bantuan berupa infak, sedekah, sampai ke masalah zakat, termasuk kurban juga. Pasti kelompok kegiatan ini mengundang antusias masyarakat. Kita baru saja menyambut Hari Raya Kurban. Di antaranya banyak masyarakat berharap memperoleh daging kurban, berdesak-desakan untuk berharap memperoleh pembagian daging kurban. Syukur-syukur memperoleh lebih banyak. Padahal saat perintah Allah telah jelas, dirikanlah sholat dan berkurbanlah. Inna a'tainakal kausar. Sungguh kami beri nikmat yang paling banyak, kata Allah. Fasolli, maka dirikan sholat, wanhar, dan berkurbanlah kita. Kita mempunyai HP yang canggih, tetapi kita tidak mau berkorban. Kita setiap hari merokok 1 bungkus, tidak mau berkurban. Mereka justru mengais-ngais dari serpian-serpian pengorbanan orang lain. Ibadah kurban sesungguhnya mengandung hikmah, di dalamnya adalah dimensi spiritual dan sekaligus dimensi sosial. Jadi orang berkurban itu ada 2 yang didapat, dimensi spiritual dan dimensi sosial. Ia mendekatkan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus membuatnya peduli pada sesama. Kaum muslimin yang berbahagia, daging yang dibagikan kepada orang miskin sebagai bentuk meringankan beban. Jadi kita memberikan daging kurban kepada orang miskin adalah meringankan beban dan mengembirakan mereka, karena belum tentu makan setiap bulan daging. Dengan berkurban maka kita menyenangkan orang miskin. Jamaah Jumat rahimakumullah, daging kurban pun boleh juga dibagikan kepada orang yang kaya. Apa tujuannya? Untuk merefleksi hati mereka agar menjadi lembut, dengan harapan mereka pun terpanggil untuk menyantuni sesama,
sekaligus mengokohkan keimanannya. Mari kita renungkan firman Allah, lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbuna wa ma tunfiku min syai'in fa innallaha bihi alim. Kata Allah, kami tidak akan memperoleh kebajikan, kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu, sungguh Allah Maha mengetahui. Kaum muslimin yang berbahagia, jadi kebaikan belum kita akan peroleh, kata Allah, kalau kamu belum memberanikan diri untuk menginfakkan sebagai rezekimu. Dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu, sungguh Allah mengetahui. Surat Ali Imran ayat 94. Kaum muslimin yang berbahagia, sedekah itu tidak mungkin mengurangi harta. Jadi kita membagikan, mengeluarkan sebagai rezeki kita, tidak akan berkurang harta kita. Dari Asma binti Abi Bakar, Rasulullah SAW bersabda, la tuki fayuki alaiki. Janganlah engkau menyimpan harta atau menumpuk-numpuk harta tanpa mensedekahkannya. Jika tidak, maka Allah akan menahan rezekimu untuk itu. Hadis tersebut memberikan motivasi sekaligus sebagai refleksi dalam hidup ini, bahwa berinfak atau bersedekah itu tidaklah mengurangi harta. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, kenapa kita sulit dalam hidup ini? Karena kita tidak mau berbagi, ya. Kita sering mengatakan terima kasih. Ada dua makna kata di sana. Terima, banyak nikmat Allah itu yang kita terima, kasih kita berikan, kita sisihkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah arti terima kasih. Jadi berapapun gaji kita, keluarkanlah 2,5% agar kita terhindar daripada ujian dan musibah ini. Kenapa? As-shadaqatu tadarul bala. Sedekah itu dapat menolak bala. Janji Allah lagi, ma yaf'alullahu bi'azabikum. Mengapa? Ujian, musibah itu kata Allah tidak akan datang kepadamu in sakartum wa amantum. Jika kamu bersyukur dan beriman, dijauhkan daripada bala dan musibah. Terakhir, sabda Rasulullah SAW, mana qasat sadaqah min mal. Sedekah tidaklah mengurangi harta. Jadi dengan kita memberi itu tidak akan berkurang harta kita. InsyaAllah akan ditambah-tambah rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang belum berkurban tahun ini, tahun depan usahakan berkurban. Kenapa? Kurban adalah mendekatkan diri kepada Allah. InsyaAllah ditambah rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum berangkat haji, kurbanlah dulu. InsyaAllah anna inda abdi zonni, kata Allah. Aku itu tergantung kamu. Kalau kamu bilang susah hidup ini, susah akan datang kepada kita. Kalau kita katakan mudah, insya Allah kemudahan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita berbaik sangkalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan khutbah singkat ini dapat mengetuk diri kita. Kita ini hidup ini sementara akan kembali kepada Allah. Rezeki itu dari Allah. Mudah bagi Allah untuk memberi rezeki itu, mudah bagi Allah untuk mencabut rezeki itu. Mudah bagi Allah. Semuanya titipan Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa yakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minna wa minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa kafa wa salla wa salam ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabi ahli wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bittaqwallahil azim. Amarakum bisalati wassalam ala nabiyil karim. Faqala innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim
wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibbu da'wat ya qadiyal hajat. Ya Allah, unzurna fa innaka khairun nasirin waftah lana fa innaka khairul fatihin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin warhamna fa innaka khairur rahimin warzuqna fa innaka khairur raziqin wahdina wa najjina minal qaumiz zalimin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami agar senantiasa ingat dan mengingatmu ya Allah, mensyukuri nikmatmu dan beribadah kepadamu dengan sebaik-baiknya. Ya Allah, berikanlah kami kekuatan, petunjuk dan rahmatmu dalam menghadap uji dan cobaan ini ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami hamba yang selalu bersyukur dan tawakal kepadamu serta mendapatkan tambahan nikmat dan rahmatmu ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa saudara-saudara kami. Terimalah amal ibadah kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.